Halo, selamat datang lagi di sesi pembahasan kita nih. Kali ini kita mau coba bedah lebih dalam ya, bukan sekedar baca ringkasan biasa. Kita mau gali gagasan-gagasan kunci dari buku Shadows of Forgotten Ancestors-nya Carl Sagan dan Andrew Yan. Betul. Kita punya kutipan-kutipan pilihan nih, dan tujuan kita hari ini tuh buat ngeraba-raba apa sih inti perjalanan panjang kita sebagai spesies. Mulai dari skala waktu alam semesta yang, wah bikin pusing lah pokoknya. Haha, ya memang luar biasa skalanya. Terus gimana cara kerja evolusi yang ngebentuk kita, sampai ke hubungan kita yang ternyata deket banget sama hewan lain, khususnya primata. Buku ini tuh pakai istilah keren. Kita ini kayak punya berkas anak yatim. Maksudnya, masa lalu kita tuh jauh banget sampai rasanya kayak putus hubungan gitu. Nah, kita coba isi beberapa halaman kosong di berkas itu hari ini. Gimana? Siap? Siap. Dan memang buku ini spesial ya, karena nyoba gabungin banyak bidang ilmu, sains, sejarah, bahkan etika, buat jawab pertanyaan gede. Dari mana sih kita ini? Mereka kayak mau dobrak tembok-tembok pemisah antar ilmu gitu. Oke. Tapi perlu diingat juga ya buat Anda, kita fokusnya ke inti dari kutipan-kutipan yang kita punya aja nih sekarang. Sip. Oke, jadi pertama banget nih, soal waktu. Ini bukan ngomongin ribuan atau jutaan tahun doang ya, tapi miliaran tahun loh. Sejak kehidupan pertama kali muncul di bumi, coba deh Anda bayangin bumi zaman dulu banget, purba gitu. Iya, susah ya bayanginnya. Nah, sumber kita ini ngasih gambaran keren. Tata surya kita lahir dari awan gas dan debu bintang purba. Atom-atom di badan kita sekarang, oksigen yang kita hirup, besi di darah kita, itu dulunya dibuat di inti bintang yang udah lama mati. Terus nyebar ke angkasa. Gimana rasanya tuh? Nyadar kalau kita ini, beneran dari debu bintang. Itu dia kan. Kesadaran skala waktu kosmik ini penting banget. Soalnya evolusi itu butuh waktu yang, ya ampun, lama banget. Dulu kan ada perdebatan seru tuh antara Lord Kelvin, fisikawan top, sama Darwin. Oh iya, pernah dengar itu? Kelvin ngitung-ngitung umur bumi sama matahari. Menurut dia, nggak cukup tua buat proses evolusi lambat model Darwin. Ternyata Kelvin belum tahu soal energi nuklir di matahari. Yang bikin matahari bisa nyala jauh lebih lama ya? Persis. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, skala waktu raksasa ini juga artinya sejarah kehidupan itu penuh kontingensi. Kontingensi? Apa tuh artinya? Artinya banyak bergantung sama kejadian-kejadian di masa lalu yang sifatnya bisa dibilang agak acak atau tak terduga. Sedikit aja beda kejadiannya, mungkin bumi dan isinya nggak kayak sekarang ini. Banyak kemungkinan lain. Wah, menarik. Nah, terus mesin utama yang bikin perubahan itu kan evolusi lewat seleksi alam ya? Gagasannya Charles Darwin. Intinya, semua makhluk hidup itu saudara. Asalnya dari satu nenek moyang purba. Semacam benang kehidupan tunggal gitu. Nenek moyang bersama. Terus, lewat proses yang namanya survival of the fittest atau seleksi alam, makhluk yang paling klik sama lingkungannya, itu yang cenderung bertahan hidup, punya anak, dan nurunin sifat bagusnya itu. Ya, yang paling pas bukan selalu yang paling kuat secara fisik ya. Betul. Contoh gampangnya, lihat aja anjing deh. Dari serigala liar, manusia bisa bikin anjing sekecil chihuahua sampai segede Great Dane. Itu kan cuma dalam beberapa ribu tahun, lewat seleksi buatan. Kita yang milih mana yang boleh kawin. Nah, itu contoh bagus buat seleksi buatan. Kalau seleksi alam, mirip, tapi ya alam yang milih, bukan kita. Contohnya banyak banget di alam. Serangga yang warnanya kayak daun jadi susah dimangsa burung. Atau beruang kutub bulunya putih biar nyamar di salju. Betul. Ada contoh menarik juga di sumber kita ini, soal penyakit sel sabit. Di daerah banyak malaria, kayak Suriname, punya satu gen sel sabit, itu malah untung. Karena agak kebal malaria. Walau ada resiko anemia sih. Oh gitu ya? Tapi di tempat bebas malaria, kayak Curacao, gen ini ya cuma bawa penyakit. Jadi jarang banget ditemukan di keturunan orang Afrika Barat yang sama di sana. Lingkungan banget kan yang nentuin sifat mana yang oke. Darwin sendiri dulu perjuangannya berat ya. Dianggap nantang agama, diejek, bahkan sama ilmuwan lain. Iya, dia sampai harus jelasin kalau dia bilang alam memilih itu cuma kiasan aja, metafora. Bukan berarti dia nyembah Dewi Alam atau gimana. Dia nekenin kalau seleksi alam itu nggak peduli soal cantik atau gagah, kalau nggak ada gunanya buat bertahan hidup kan? Kerjanya di detail-detail kecil, di organ dalam, di semua bagian mesin kehidupan.
Nah, kalau sekarang kita udah tahu dasar molekulernya. DNA. Bayangin aja, DNA itu kayak buku resep super gede yang isinya cuma 4 huruf kimia. A, C, G, T. Urutan huruf ini yang nentuin sifat makhluk hidup. Oke, gen itu berarti satu resep gitu ya? Kurang lebih begitu, satu bagian dari buku resep itu. Nah, kalau ada salah ketik, itu namanya mutasi. Kadang cuma ganti satu atom aja. Itulah bahan baku buat evolusi. DNA ini jadi bukti paling kuat kalau semua makhluk hidup itu punya hubungan kekerabatan. Terus tadi soal DNA manusia yang katanya 97% itu omong kosong genetik. Itu gimana maksudnya? Kok bisa bagian segede itu nggak fungsi? Ya, istilahnya genetic nonsense. Tapi omong kosong di sini maksudnya bagian DNA yang kayaknya nggak lagi ngasih instruksi buat bikin protein atau fungsi aktif lainnya. Mungkin sisa-sisa gen purba yang udah nggak kepake. Oh, jadi kayak file lama yang udah nggak dibuka gitu ya? Bisa jadi. Atau mungkin ada fungsi lain yang kita belum ngerti aja. Nah, karena bagian ini nggak terlalu diawasi sama seleksi alam, nggak terlalu ngaruh ke survival, dia cenderung berubah lebih cepat lewat mutasi acak. Justru 3% sisanya itu yang penting banget, yang bikin kita jadi manusia secara fisik. Itu yang dijaga ketat sama seleksi. Dan itu juga yang bikin kita beda sama simpanse ya, walau cuma 3%. Iya, perbedaan di 3% itu yang efeknya signifikan. Jadi ini negasin lagi kalau bukan sifat yang didapat pas hidup yang diwarisin. Kayak yang dulu dipikirin Lamarck. Iya. Sumber kita kasih contoh jelas kan? Tradisi sunat ribuan tahun nggak bikin bayi lahir udah disunat. Atau kaki perempuan Tionghoa yang dulu dibebat paksa berabad-abad nggak bikin bentuk kaki bayinya berubah pas lahir. Evolusi itu kerjanya lewat perubahan gen, bukan pengalaman. Oke, jadi bukan pengalaman hidup. Dan penting banget nih buat lurusin salah kaprah soal evolusi itu cuma untung-untungan atau kebetulan murni. Bukan begitu. Oh ya, gimana dong? Mutasinya emang awalnya acak, tapi proses seleksinya itu sama sekali nggak acak. Ini lebih kayak proses coba-coba, tapi yang berhasil itu dipertahankan, nggak dibuang. Jadi kayak trial and error gitu ya? Iya, trial and error. Sifat yang kebetulan cocok sama lingkungan, itu yang lestari. Yang nggak cocok ya kesingkir. Terus-menerus, generasi ke generasi, jutaan tahun. Sagan dan Ruan pakai analogi bagus tuh, kayak program komputer nyoba nulis kalimat target dari huruf acak. Tiap langkah huruf yang udah benar disimpan, sisanya diacak lagi. Ini jauh lebih cepat daripada murni ngacak terus. Itu kekuatan seleksi kumulatif. Paham. Jadi ada arahnya gitu ya, walaupun awalnya acak. Betul. Tentu konsep seleksi alam ini pernah juga disalahgunain ya buat alasan rasisme atau seksisme. Tapi kata mereka, solusinya bukan nyensor sainsnya. Justru harus dijelasin lebih baik lagi secara terbuka. Setuju. Harus paham ilmunya dengan benar ya. Oke, jadi kita udah lihat gambaran besarnya soal waktu dan mesin evolusi. Sekarang, coba kita zoom in pakai kaca pembesar ke kerabat terdekat kita, primata lain. Nah, ini bagian seru. DNA kita sama simpanse itu katanya 99,6% identik. Gila nggak sih? Dekat banget memang. Nggak heran ya kalau dulu orang ngerasa agak malu atau gimana gitu pas lihat kemiripan kita sama monyet atau kera. Sumber kita ini nunjukin banyak banget perilaku mereka yang dulu kita pikir cuma manusia yang bisa. Ini nih yang mulai ngisi berkas anak yatim kita tadi. Contohnya soal kehidupan sosial mereka. Banyak primata itu hidupnya dalam hierarki dominasi yang jelas. Ada si bos individu alfa, biasanya jantan, yang paling kuasa. Yang lain mesti nunjukin sikap hormat atau tunduk. Kayak ada pangkatnya gitu ya? Semacam itu. Hierarki ini walau kadang kelihatan keras, sebenarnya bikin kelompok jadi lebih stabil, ngurangin berantem terus-terusan. Istilahnya pax dominatoris, damai di bawah si dominan. Tapi iya tetap ada intrik politik juga, bikin koalisi buat ngerebut kuasa gitu-gitu. Mirip-mirip manusia juga ya kau gitu. Terus soal kepintaran dan pakai alat. Ini keren banget sih. Simpanse bisa mancing rayap pakai ranting yang udah dimodif. Iya, itu klasik banget contohnya. Mereka pilih rantingnya, buang daunnya, kadang ujungnya dikunyah biar pas. Terus hati-hati dimasukin ke sarang rayap. Itu kan butuh mikir, butuh rencana. Betul, bukan sekedar insting. Mereka juga pakai batu buat mecahin kacang yang keras. Bahkan ada bonobo namanya kanzi yang bisa belajar bikin alat batu sederhana loh. Wah, terus kemampuan belajarnya juga oke ya.
Kayak si Imo, monyet Jepang pinter yang nemuin cara nyuci kentang di air laut. Iya, biar bersih sekalian asin ya. Dan dia juga nemuin cara misahin gandum dari pasir. Penemuannya itu terus ditiru teman-temannya. Itu kan mirip penyebaran budaya ya? Bener juga. Komunikasinya gimana? Katanya juga canggih. Iya, monyet vervet di Afrika itu punya bunyi alarm beda-beda buat jenis bahaya yang beda. Satu buat ular, satu buat elang, satu lagi buat macan tutul. Terus teman-temannya ngerti gitu? Ngerti, langsung tahu mesti lari kemana atau sembunyi di mana. Soal bahasa isyarat pada kera kayak Wosho atau Koko memang masih jadi perdebatan sih. Tapi jelas mereka bisa belajar ratusan isyarat, bahkan gabungin jadi kalimat sederhana. Terus soal kesadaran diri, katanya ada tes cermin? Iya, tes cermin Gallup. Beberapa kera itu lulus. Mereka sadar kalau yang di cermin itu ya diri mereka sendiri, bukan kera lain. Itu indikasi adanya kesadaran diri. Wow. Emosi dan budaya juga katanya ada ya. Mereka bisa ketawa, sedih, sayang sama anak. Bisa banget. Ketawa pas main, kelihatan sedih kalau ada yang mati. Induknya sayang banget sama anaknya. Terus kegiatan saling cari kutu atau grooming, itu bukan cuma buat bersih-bersih loh. Tapi buat apa dong? Itu penting banget buat mempererat ikatan sosial, kayak lem perekat kelompok gitu. Ada juga bukti awal soal altruisme, rela berkorban. Di eksperimen, kera rhesus nggak mau narik tuas makanan kalau itu bikin kera lain kesetrum. Serius? Sampai segitunya ya? Iya, mereka juga kenal cemburu, duka cita. Bahkan ada indikasi etnomedisin, simpanse sengaja makan daun pahit tertentu pas musim hujan, ternyata daun itu mengandung obat cacing. Keren. Terus antar kelompok simpanse bisa beda budaya juga? Bisa. Misalnya cara bikin alatnya beda, atau cara berburunya beda antar kelompok di lokasi yang berbeda. Ini nunjukin adanya transmisi pengetahuan secara sosial, bukan cuma genetik. Oke. Kompleks banget ya ternyata dunia mereka. Nah, tapi ada satu hal penting banget nih soal hierarki dan perilaku sosial ini. Kita mesti lihat konteksnya. Dulu ada penelitian terkenal dari Zuckerman soal babun di kebun binatang London. Oh, yang katanya babun itu brutal banget ya? Iya, dia amati kekerasan ekstrim di sana, pembunuhan, agresi parah. Kesimpulannya waktu itu, ya babun dasarnya emang agresif banget. Tapi, belakangan orang sadar kondisi kebun binatang itu nggak alami. Nggak alami gimana maksudnya? Terlalu padat, jantan kebanyakan, nggak ada ikatan sosial normal kayak di alam liar. Jadinya stres dan muncul perilaku ekstrim itu. Di alam liar, perilaku mereka jauh lebih teratur. Wah, jadi itu pelajaran penting ya. Jangan nilai hewan dari perilaku di tempat yang nggak wajar. Banget. Lingkungan itu bisa banget ngubah ekspresi perilaku bawaan. Bahaya kalau kita antropomorfis berlebihan, nganggap hewan mikir persis kayak kita. Tapi sama bahayanya juga kalau kita terlalu behavioris, nganggap hewan nggak punya pikiran atau perasaan sama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal perilaku, di sumber kita ada semacam monolog imajiner dari pikiran simpanse jantan. Itu cukup intens ya. Iya, itu cara Sagan dan Druyan buat ngasih gambaran subjektif soal dinamika sosial simpanse. Isinya kan soal perebutan kekuasaan, soal seks yang kadang jadi alat sosial, soal pentingnya pertemanan atau aliansi antar jantan. Betul, si Gede sama si Juling dan aku, kita mesti kompak. Iya, dan yang agak ngeri soal agresi brutal ke kelompok lain, orang asing katanya. Kalau lihat orang asing, anak-anak sini ngamuk. Ketangkap, kita habisi. Nah, ini nih, gambaran dunia sosial yang kompleks, ada kerjasama erat di dalam kelompok, tapi juga ada permusuhan sengit sama kelompok luar. Ini kayaknya nyambung ya sama tema-tema soal naluri, geng, atau kelompok yang mungkin dibahas di bagian lain buku itu, yang judulnya Gangland itu. Bisa jadi sangat berkaitan, agresi antar kelompok kadang sampai mematikan itu memang teramati pada simpanse di alam liar. Ini ngingetin kita kalau kerjasama internal kelompok itu seringkali jalan bareng sama permusuhan ke yang lain. Xenofobia kalau istilahnya. Terus seksualitasnya juga katanya kompleks ya, bukan cuma buat reproduksi. Jauh lebih dari itu, terutama pada bonobo, kerabat dekat simpanse lainnya, seks itu jadi semacam alat sosial buat meredakan ketegangan, mempererat ikatan. Sistem kawinnya juga macam-macam. Semua ini dipengaruhi hormon dan tekanan evolusi buat memaksimalkan sukses reproduksi dalam konteks sosial mereka. Oke, jadi setelah lihat semua kemiripan ini, pakai alat, komunikasi canggih, emosi,
politik kelompok, budaya mini, agresi antar kelompok. Pertanyaannya balik lagi nih. Apa dong yang bikin kita ini benar-benar manusia? Rasanya kok daftarnya makin tipis ya? Iya, mungkin memang perbedaannya lebih ke soal tingkat atau derajat, bukan jenis yang mutlak beda. Otak kita memang lebih besar ya, terutama bagian korteks depan yang penting buat mikir abstrak, ngerencanain jauh ke depan sama bahasa yang kompleks banget. Tapi dasarnya udah ada di mereka gitu ya? Banyak kemampuan dasar itu akarnya udah ada di kerabat primata kita. Kayak kata T.H. Huxley dulu, kehebatan manusia itu bukan di detail anatomi kecil atau klaim sombong soal keunikan kita. Justru mengakui adanya hewan di dalam diri kita, warisan evolusi kayak dorongan hierarki, curiga sama orang luar, agresi, itu langkah pertama yang penting. Tapi kita juga punya kapasitas buat empati, kerjasama, belajar kan? Tentu saja, dan kapasitas itu juga luar biasa. Justru kelebihan utama kita, kecerdasan yang lebih tinggi ini, harusnya dipakai buat memahami dan mengelola warisan primata itu, bukan malah menyangkalnya. Rasanya batas anak yatim kita jadi sedikit lebih keisi ya sekarang. Kita mulai kenal nih warisan perilaku dari leluhur jauh kita. Dan mungkin juga ya, peradaban modern kita, dengan teknologi yang ada, malah secara nggak sengaja sedikit ngelepasin rem dari beberapa kontrol perilaku alami. Maksudnya gimana tuh? Iya, misalnya, membunuh dari jarak jauh pakai senjata kan lebih mudah secara psikologis daripada kontak fisik langsung. Sesuatu yang mungkin lebih sulit dilakukan leluhur kita atau primata lain. Ada semacam jarak psikologis. Masuk akal juga. Jadi apa nih intinya buat Anda yang dengerin? Kayaknya perjalanan evolusi kita ini panjang banget ya. Ngebentuk kita lapis demi lapis. Iya, sangat panjang dan dalam. Seleksi alam itu beneran nyata dan kuat pengaruhnya. Dan kerabat primata kita itu punya dunia batin dan sosial yang kaya banget. Batas antara kita dan mereka itu ternyata lebih kabur ya dari yang kita duga. Sangat kabur. Mengakui ini mestinya bikin kita mikir ulang sih soal cara kita memperlakukan sesama manusia, hewan lain, dan juga planet ini ya. Harusnya begitu. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran yang cukup menantang dari sumber kita ini. Kita ini kan bawa bagasi perilaku primata. Dorongan dominasi, agresi kelompok, takut sama yang asing. Dulu, di zaman kelompok kecil pemburu pengumpul, mungkin itu ada gunanya buat bertahan hidup. Adaptif lah ya istilahnya. Betul, adaptif di masa lalu. Tapi di dunia sekarang yang padat penduduk, terhubung secara global, dan punya teknologi penghancur massal, dorongan-dorongan purba ini bisa jadi bahaya banget. Bisa jadi bencana. Terus gimana dong? Tantangan terbesar kita sebagai spesies, kata Sagan dan Druyen, adalah pakai kecerdasan unik kita ini untuk mengerti dan melampaui naluri-naluri itu. Kita harus secara sadar ngerancang masyarakat yang nggak justru mancing keluar sisi terburuk dari warisan primata kita. Jadi kita mesti lebih pinter dari insting kita sendiri gitu ya? Kurang lebih begitu. Mirip kayak perjuangan kita yang masih jauh dari selesai sih, buat ngilangin hierarki kaku, perbudakan, atau dominasi total satu gender atas gender lain. Itu semua kan warisan masa lalu yang perlu kita atasi pakai akal sehat dan nurani kita. Wah, dalam banget ya pesannya ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami materi ini ya. Semoga obrolan kita kali ini bikin Anda makin penasaran buat terus nanya dan menjelajah lebih jauh lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.